Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siswa sekalian? Mudah-mudahan sehat aja. Pada hari ini ya pokok bahasan kita yaitu alat pembayaran tunai, yaitu uang. Minggu sebelumnya itu kita sudah belajar juga mengenai bank sentral, sistem dan alat pembayaran, yaitu adalah sistem pembayaran yang pada hari ini itu kita mengenai uang. Tentu siswa semua itu tidak aneh lagi mengenai uang ya. Udah tahu karena uang itu digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya contohnya pasti Ananda semua tahu uang itu. Uang 1.000, uang 2.000, bahkan sampai 100.000. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pengertian uang, ya kita bahas sedikit ya kilas balik itu mengenai sebelum munculnya uang. Sebelum orang mengenal uang itu kita melakukan sistem pembayaran itu dengan cara sistem barter. Itu cara tradisional, nukar barang dengan barang. Tetapi karena kemajuan zaman, ya zaman itu bertambah terus maju diiringi dengan teknologi, diiringi dengan kemajuan pendidikan, jadi sistem barter itu tidak berlaku lagi. Karena apa? Kalau kita melakukan transaksi dalam jumlah besar, itu tidak bisa barter, terhalang masalah waktu, tempat, kemudian lokasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ya, karena tidak efisiennya barter itu kita gunakan, maka kita jadikan uang itu sebagai alat tukar yang sah, yang resmi. Jadi intinya ya, kalau kita ambil dari kesimpulan dari apa yang Ibu jelaskan, pengertian uang itu adalah sebagai alat tukar yang resmi ya, atau alat pembayaran yang sah yang diterima secara umum. Artinya apa? Kenapa dia alat tukar atau alat pembayaran yang sah? Karena orang menggunakan transaksi atau melakukan transaksi apapun itu menggunakan uang, baikkah itu uang kertas atau uang giral atau uang kartal yang kita sering dengar. Kemudian berikutnya lagi itu adalah ya, masuk kita pada fungsi uang. Fungsi uang ini ada dua. Yang pertama itu adalah fungsi asli, kemudian yang kedua adalah fungsi turunan. Fungsi asli ini terbagi lagi dia ya ada tiga. Yang pertama sebagai alat tukar, kemudian yang kedua sebagai alat hitung, kemudian yang ketiga adalah sebagai alat penyimpanan nilai atau valuta. Ibu contohkan, kalau yang sebagai satuan ya alat tukar, yaitu transaksi dapat dilakukan tanpa perlu menukarkan barang, tetapi hanya dengan menggunakan uang sebagai alat tukar. Ya, artinya kita belanja ya cukup dengan menukarkan uang dengan barang yang akan kita beli. Kemudian yang kedua yaitu adalah uang sebagai satuan hitung. Ya, uang dapat menunjukkan nilai barang atau jasa yang diberikan, menunjukkan nilai kekayaan dan menghitung jumlah pinjaman. Kalau kita contohkan ya satuan hitung itu contohnya kita membeli barang ya, mungkin membeli sebuah pena kita. Sebuah pena itu dihargakan yaitu 5.000. Berarti ya itu adalah sebagai satuan hitung. Kemudian adalah sebagai alat penyimpanan nilai atau valuta. Dalam hal ini uang dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli masa sekarang ke masa beli yang akan datang. Kita contohkan ya. Contoh kita membeli sebuah tanah ya. Sebidang tanah kita beli tahun 2000 itu mungkin harganya 100 juta. Kemudian pas di 2015 kita jual, tidak mungkin kita akan menjual harganya 100 juta lagi karena itu sudah berubah fungsi menjadi sebagai alat penyimpanan nilai. Artinya nilai uang yang kita simpan di masa lalu dengan yang akan datang itu berubah. Kalau kita menyimpannya, kalau kita masukkan ke dalam tanah, berarti tanah itu nilainya semakin lama semakin bertambah, semakin berharga atau semakin besar nilai uang tersebut. Kemudian yang kedua yaitu fungsi turunan. Ya, fungsi turunan itu terdiri dari sebagai alat pembayaran utang, kemudian sebagai alat penimbun kekayaan, kemudian sebagai alat pemindah kekayaan, sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Ibu contohkan satu. Contohnya adalah sebagai alat pembayaran utang, ya. Yang alat pembayaran utang kita contohkan kita membeli laptop.
kebetulan kita nggak ada duit, kita pinjam duit koperasi. Contohnya, kita pinjam pada koperasi itu 5 juta rupiah. 5 juta rupiah. Berarti kita punya utang di koperasi. Utang di koperasi itu adalah ya yang kita bayarkan menggunakan uang. Berarti fungsinya adalah sebagai alat pembayaran utang. Kemudian yang kedua lagi alat penimbun kekayaan. Apa contohnya? Ya, alat penimbun kekayaan itu kita mungkin beli emas, ya contohnya, beli berlian, ya itu adalah salah satu contoh dari penimbun kekayaan. Pemindah kekayaan, contohnya kita berinvestasi. Ya, investasi mungkin kita mau gabung ya dengan teman kita ya masuk menginvestasikan uang kita ke dalam perusahaan, kemudian sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Kalau tak ada uang, maka kegiatan ekonomi tidak akan berjalan. Karena prinsip ini, money of the king. Uang itu adalah raja. Karena uang orang bisa gila, karena uang orang bisa mabuk. Makan orang ya hampir kadang karena uang tidak tahu apalagi yang dilakukan, apakah pantas atau tidak. Tidak berpikir secara logika karena uang. Jadi ya intinya ya kalau alat pendorong kegiatan ekonomi ini kalau kita contohkan masa pandemi, masa corona ini, kalau kita lihat kehidupan masyarakat ya, mungkin sekarang uang itu sulit. Kenapa? Karena orang banyak yang gulung tikar perusahaannya, kemudian orang mungkin resign dari pekerjaan atau mungkin yang diakibatkan oleh PHK kita contohkan ya. Uang itu disebut di sini ya mungkin kurang lagi untuk dorongan ekonomi. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir yaitu jenis-jenis uang. Jenis uang ini terdiri dari 3. Yang pertama menurut bahan pembuatannya, yaitu ada uang logam dan uang kertas. Kalau uang logam itu Anda mungkin sudah tahu. Kalau kita contohkan uang logam itu uang koin. Ada koin ya kita contohkan uang 1000, 100, 200 perak. Kemudian uang kertas ya itu yang kita gunakan sehari-hari ya, yang tradisionalnya. Kemudian yang kedua yaitu menurut lembaga yang mengeluarkan uang kartal dan uang giral. Uang kartal ini terdiri dari uang kertas dan uang logam. Kemudian yang kedua uang giral. Di sini perlu Ibu tekankan, uang giral itu adalah uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berupa surat berharga. Kalau kita contohkan, itu adalah cek, contohnya deposito. Kenapa dikeluarkan? Karena mempermudah masyarakat untuk melakukan transaksi dalam jumlah yang besar. Ya. Kemudian untuk ya memberikan keamanan kepada masyarakat. Contoh, melakukan transaksi dalam jumlah ratusan juta rupiah. Kalau mungkin kita gunakan uang kartal, ya contohnya uang kertas, uang 100 juta itu banyak loh. Nah, mungkin kita perlu membawa sebuah tas. Rasanya kenyamanan, keamanan itu kurang. Ya, kita merasa seolah-olah kita diawasi. Ya, rasa-rasanya nanti dirampok atau rasa-rasanya nanti kita kecopetan atau sebagainya. Tetapi kalau kita mengantongi uang giral, kita megang uang giral, aman. Andai kata itu dia selebar cek, apabila hilang kita tinggal menghubungi bank yang mengeluarkan cek tersebut. Berarti atau mungkin menggunakan m-banking, kita tinggal memblokir rekening kita. Itu keuntungan dengan adanya uang giral. Kemudian yang terakhir itu menurut nilainya. Menurut nilainya itu ada uang penuh dan uang tanda. Uang penuh itu artinya uang yang memiliki nilai bahan dan nilai nominal yang sama. Nilai uang yang tertera sama dengan nilai bahan dan proses pembuatan uang. Itu contohnya. Mungkin untuk membuat uang 100.000 itu biaya pembuatannya 100.000. Kemudian uang tanda, uang yang nilai bahan dan nominalnya itu berbeda. Kita contohkan, ya dulu ada itu uang 1.000 perak, yaitu yang terbuat dari, yang itu gambar kelapa sawit itu terbuat ada emasnya. Sementara nilai nominal itu hanya 1.000. Tetapi untuk membuat uang tersebut lebih dari 1.000 rupiah. Itu yang disebut dengan uang tanda. Ya.
Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan Anda semua mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.